Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu investasi akan mempresentasikan mengenai Golden Visa sebagai langkah mudah investor asing menanamkan modal pada perusahaan lokal. Sebelum masuk pembahasan, perkenalkan saya Giska Rafiki sebagai moderator. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok satu yang akan dibacakan oleh masing-masing. Baik, untuk yang kedua yaitu saya sendiri Juliana Rosa dengan NIM 81114200038. Yang ketiga, saya Seca Walida Azia dengan NIM 811142102. Yang keempat ada saya, Maya Bistaria Rizo dengan NIM 811421013. Selanjutnya ada saya Marsanda Lia Putri dengan NIM 811421017. Yang keenam, saya Nifjan Nur Pramudana dengan NIM 811421018. Yang ketujuh ada Gestoria Vicky 8110124003. Yang terakhir ada saya Sisilia Putri Bera Harahap dengan NIM 8110124011. Baik, setelah memperkenalkan diri, kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan. Slide selanjutnya. Baik, untuk mengenai latar belakang yang akan dibacakan oleh Maya. Oke, sebelumnya terima kasih Giska. Konsep kemudahan pemberian izin warga asing untuk menetap di Indonesia yang disebut sebagai Golden Visa sendiri dapat memberikan dampak tarikan yang kuat untuk mudahnya investor asing yang datang. Sehingga hal ini telah ditawarkan Dirjen Imigrasi Indonesia yang tentunya memiliki imbas yang cukup besar bagi warga negara Indonesia. Dengan adanya Golden Visa sebagai salah satu cara untuk menarik lebih banyak investor asing serta meningkatkan investasi di Indonesia yang memiliki kontribusi pada sektor fiskal dan meningkatkan pendapatan negara. Tentu saja kebijakan yang diambil pemerintah menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi masyarakat. Beberapa pihak menilai kebijakan ini sama saja dengan menjual kewarganegaraan kepada orang asing, karena mereka akan mendapatkan sebagian hak warga negara Indonesia dengan menggunakan sumber daya finansial mereka. Di sisi lain, banyak pihak yang menilai kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat untuk menarik investor agar datang ke Indonesia dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas secara detail mengenai penerapan Golden Visa bagi investor asing di Indonesia dan pengaruh keberadaan Golden Visa terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Next. Baik, di sini saya akan lanjutkan, yaitu adanya rumusan masalah. Pertama, bagaimana standarisasi penerapan Golden Visa bagi investor asing dalam perspektif Undang-Undang Investasi Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak yang diberikan dari penerapan Golden Visa terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Selanjutnya, adanya tujuan. Yang pertama, mengetahui penerapan Golden Visa bagi investor asing di Indonesia. Yang kedua, mengetahui dampak adanya penerapan Golden Visa pada perkembangan investasi di Indonesia. Selanjutnya, yaitu masuk ke pembahasan pertama. Bagaimana standarisasi penerapan Golden Visa bagi investor asing dalam perspektif Undang-Undang Investasi Indonesia. Golden Visa merupakan visa yang diberikan kepada warga negara asing (WNA) untuk memberikan izin tinggal dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Pemberian Golden Visa ini bertujuan untuk mendukungnya perekonomian suatu negara. Kebijakan pemberian Golden Visa ini telah diresmikan dengan disahkan landasan hukum Golden Visa dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2023 mengenai visa dan izin tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023 sebagai bukti dari kebijakan tersebut. Selanjutnya, slide yang akan dibacakan oleh Marsyanda. Oke, kemudian ada Golden Visa di Indonesia memiliki beberapa syarat untuk mendapatkan Golden Visa, yaitu antara lain, yang pertama dalam investasi bisnis, investor asing perorangan yang ingin mendirikan bisnis di Indonesia dapat memperoleh Golden Visa dengan nilai investasi senilai 2,5 US dollar juta atau sebesar 38 miliar. Kemudian dalam penanaman modal, investor asing perorangan yang tidak berminat mendirikan perusahaan di Indonesia dapat memperoleh Golden Visa 5 tahun dengan menginvestasikan
$350.000 atau sebesar 5,3 miliar dalam dana. Kemudian dalam investasi di perusahaan, investor asing yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 5 juta atau setara dengan 76 miliar bisa mendapatkan Golden Visa selama 10 tahun di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya terkait standarisasi penerapan Golden Visa bagi investor asing. Hal tersebut terkait peraturan perundang-undangannya itu memerlukan dasar hukum yang jelas dan transparan, yaitu sudah ada contohnya seperti pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023. Pada peraturan keuangan memberikan landasan hukum yang mana hal tersebut telah mencakup penghasilan negara bebas pajak, dan sedangkan dalam Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal tersebut sudah mengatur visa dan tempat izin tinggal, termasuk Golden Visa itu sendiri. Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada peraturan ini terdapat pada pasal 7 dan pasal 8 yang merinci persyaratan terkait investasi untuk mendapatkan visa dengan masa berlaku 5 atau 10 tahun untuk bertempat tinggal, yang mana menjadi titik fokus dalam memahami regulasi Golden Visa. Penerapan ini juga telah mencakup persyaratan investasi seperti investasi dan sektor usaha tertentu. Pembahasan kedua yaitu bagaimana dampak yang diberikan dari penerapan Golden Visa terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Dampak positif yaitu pertama, menyederhanakan prosedur izin tinggal selama berada di Indonesia. Kedua, menarik investor berkali bertinggi dan pengusaha berpengaruh ke Indonesia di berbagai instrumen. Ketiga, terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan perwujudan kedaulatan politik serta ekonomi di Pembahasan kedua yaitu bagaimana dampak yang diberikan dari penerapan Golden Visa terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Dampak negatifnya yang pertama, terjadinya abuse of power yang dilakukan oleh para investor asing. Yang kedua, melahirkan risiko fiskal dan makroekonomi dalam bentuk fluktuasi ekonomi yang cepat atau boom and bust cycle dan gelembung properti. Yang ketiga, penyalahgunaan hak terkait izin tinggal. Keempat, adanya perlakuan diskriminatif. Kelima, adanya ancaman tindak kejahatan yang dapat mengancam kegiatan pasar ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan, standarisasi penerapan Golden Visa di Indonesia memerlukan landasan hukum yang jelas, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 yang mengatur persyaratan investasi, nilai investasi, dan jangka waktu pemberian Golden Visa. Selain itu, penerapan Golden Visa berpotensi meningkatkan minat investasi asing di Indonesia berdasarkan laporan peningkatan investasi asing langsung sebesar 20% di Indonesia pada 2018. Namun, penerapan Golden Visa tetap perlu dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan hanya investor yang serius dan berintegritas yang terlibat. Di sisi lain, selain manfaat ekonomi, Golden Visa beresiko menimbulkan persaingan tidak sehat, penyalahgunaan hak investor asing, dan peluang kejahatan seperti pencucian uang dan penggelapan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengawasi implementasi Golden Visa agar tidak merugikan masyarakat Indonesia. Baik, yang selanjutnya itu saran. Yang pertama, menyempurnakan landasan hukum Golden Visa agar penerapannya transparan dan melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Yang kedua, membuat batasan hak investor asing agar tidak tumpang tindih dengan hak warga negara Indonesia. Yang ketiga, memperketat evaluasi dan pengawasan implementasi Golden Visa melalui kerjasama dengan otoritas terkait. Yang keempat, menarik investasi strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan hanya melibatkan investor yang kredibel. Dan yang terakhir, melakukan penelitian lebih lanjut untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan manfaat Golden Visa. Sekian. Baiklah, sekian dari presentasi kami mengenai Golden Visa sebagai langkah mudah investor asing menanamkan modal pada perusahaan lokal.
Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.